Halo, selamat pagi para pemikir hebat semuanya. Kembali lagi dengan channel Catatan Pemikir. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi himpunan untuk matematika kelas 7. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa langkah-langkah pembelajaran yang perlu kita sepakati. Yang pertama, berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Kemudian mengisi link presensi kehadiran di forum Google Classroom yang sudah disediakan. Siapkan alat tulis dan buku catatannya. Dan yang terakhir, simak baik-baik video pembelajaran ini agar bermanfaat untuk kedepannya. Operasi pada himpunan. Materi ini akan kita bahas kali ini. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh ini atau PJJ, peserta didik dapat mengetahui operasi pada himpunan. Operasi pada himpunan itu terbagi ke dalam beberapa macam operasi. Yang pertama, irisan. Yang kedua, gabungan. Yang ketiga, komplement. Yang keempat, selisih. Baik, kita akan masuk yang pertama, itu irisan. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Irisan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda U terbalik. Nah, irisan ini berarti yang kita lihat antara himpunan A dan himpunan B adalah yang sama. Ada di himpunan A dan ada juga di himpunan B. Dinotasikan dengan U terbalik. Kata kuncinya yang sama. Kita lihat contoh soal. Misalkan ada himpunan A dengan anggotanya adalah A, B, C, D, dan E. Kemudian ada himpunan B, anggotanya adalah B, C, E, G, dan K. Maka A irisan B, maka ini dibacanya A irisan B adalah atau sama dengan B dan C. Sekali lagi, A irisan B atau yang sama antara himpunan A dan himpunan B adalah B dan C. Kenapa B dan C? Karena B ada di A dan juga ada di himpunan B. Dan C ada di himpunan A dan juga ada di himpunan B. Jadi untuk irisan ini kita cari yang sama di antara kedua himpunan. Itu operasi irisan. Kita lihat operasi yang kedua. Operasi yang kedua namanya adalah gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Gabungan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda U, seperti huruf U. Itu dibacanya gabungan. Kita lihat contoh soal. Ada himpunan A, anggotanya adalah A, B, C, D, dan E. Kemudian ada himpunan B, anggotanya adalah B, C, E, G, dan K. Maka
A gabung B. Ini dibaca A gabung B. Sama dengan anggotanya menjadi A, B, C, D, E, G, dan K. Nah, caranya bagaimana? Untuk operasi gabungan ini, kita menggabungkan antara anggota himpunan A dengan himpunan B itu kita satukan. Nah, A dimulai dari yang sesuai urutannya. A, karena kita menggunakan huruf, jadi awalnya adalah A. Setelah A ada B. Kemudian setelah B ada C, D, E, G, dan K. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa yang sama. Seperti B dan C. Kenapa kok B-nya tidak 2? Nah, kalau ada yang sama kita jumpai, kita cukup tuliskan 1 kali saja. Cukup 1 kali saja. Kalau A di sini anggotanya jumlahnya adalah 5 dan himpunan B jumlah anggotanya juga 5. Kalau seandainya kita gabungkan, harusnya jumlah anggota gabungannya adalah 10. Sedangkan sekarang kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ada hanya 7. Kenapa? Karena ada anggota yang sama. Nah, anggota yang sama itu kita cukup tuliskan 1 kali saja untuk operasi gabungan. Kita lihat operasi yang ketiga, komplemen. Komplemen dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan atau himpunan semestanya, kecuali anggota himpunan tersebut. Komplemen dari A dinotasikan A pangkat C. A pangkat C itu dibaca A komplemen. Kita lihat untuk contohnya. Himpunan A anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Dan himpunan semestanya ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Nah, A komplemen. Maka A komplemen adalah 2, 4, 6, 8, 10. Nah, A komplemennya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Jadi untuk A komplemen itu selain anggota si A yang ada di semestanya. 1 ada, berarti kita tidak tuliskan. 2 tidak ada di A, kita tuliskan. 3 ada di A, berarti kita tidak tuliskan. Sedangkan 4 tidak ada di A, berarti kita tuliskan. Nah, begitu seterusnya untuk komplemen. Kita lihat untuk selisih. Operasi yang keempat, selisih. A selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda kurang. Contoh soal. Himpunan A anggotanya adalah A, B, C, D, dan E. Kemudian himpunan B anggotanya B, C, E, G, dan K. Maka A dikurang B sama dengan A dan D. A dan D. Untuk selisih antara himpunan A dan himpunan B, yang menjadi kata kunci di sini adalah himpunan yang pertama dituliskan.
Nah, untuk A selisih B, maka kuncinya adalah himpunan A ini. Kita lihat himpunan A sendiri. Himpunan A anggotanya ada A, sedangkan di B tidak ada. Berarti kita tuliskan A-nya. B, anggota B ini di himpunan B juga ada. Berarti ini kita coret. Coba kita lihat pakai pen biar semuanya paham. Ini yang sama kita coret dulu. Kemudian C. Nah, ada lagi E. Nah, setelah yang sama kita coret antara A dan B, maka hasil dari A selisih B atau himpunan A selisih himpunan B adalah sisa yang terdapat di himpunan A. Sisa yang terdapat di himpunan A, yaitu A dan D. A dan D. Nah, sekarang kalau seandainya soalnya menjadi himpunan B dikurang himpunan A, coba kita lihat. Kita lihat himpunan B. Anggap saja tulisannya bagus ya. Karena ini nulisnya Bapak pakai kursor. Pakai mouse maksudnya. Yang sama kita coret dulu. Nah, himpunan B dikurang himpunan A atau selisih antara himpunan B dan A, maka hasilnya adalah sisa dari himpunan B. Sisa dari himpunan B, sisanya adalah G dan K. Maka kita tuliskan di sini G dan K. Nah, itulah hasilnya. Walaupun himpunannya hampir sama penulisannya, tapi posisinya berbeda, itu hasilnya juga berbeda ya. Nah, inilah dia selisih pada himpunan. Oke, kita lihat contoh soal ya. Ini contoh soal untuk semuanya. Harap diperhatikan dengan baik-baik. Nomor 1, diketahui himpunan A sama dengan X, di mana X kecil dari 7. X bilangan asli. Jangan lupa untuk bilangan asli dimulai dari angka 1. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian himpunan B adalah 5 bilangan ganjil yang pertama. 5 bilangan ganjil yang pertama. Antara himpunan A dan B ini nanti kita daftarkan dulu anggota-anggotanya agar bisa kita menjawab yang A irisan B dan A gabung B. Kita lihat pembahasannya. Himpunan A, kita tuliskan anggotanya yang tadi X kecil dari 7 dan X bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan himpunan B, bilangan ganjil yang pertama, himpunan 5 bilangan ganjil yang pertama, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. A irisan B, irisan ingat yang sama. Yang sama dari kedua himpunan ini adalah 1, 3, dan 5. Nah, kemudian untuk yang B, A gabung B. Berarti kita menggabungkan anggota A dan anggota B. Dan ingat sekali lagi, kalau ada yang sama untuk gabungan, kita cukup tulis 1 kali saja. Kita lihat contoh yang selanjutnya. Diketahui himpunan semesta
S 1 sampai 10 dan himpunan E anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Tentukan himpunan dari E komplement. Berarti ini untuk soal yang komplement. Kita lihat penyelesaiannya. Himpunan S 1 sampai 10, kemudian kalian hilangkan anggota yang sama dengan himpunan E. Yang himpunan E itu anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Maka sisanya itulah hasil dari E komplement. 1, 3, 5, 7, 9. Anggota S yang tersisa inilah yang merupakan E komplement. Kita lihat contoh yang selanjutnya. Diketahui A, himpunan bilangan asli kurang dari 10. Berarti anggotanya nanti 1 sampai 9. Karena kurang dari 10 ya. Dan himpunan B, himpunan bilangan prima kurang dari 15. Nah, sekali lagi untuk mengingat kembali bilangan prima, bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Soalnya tentukan anggota dari A kurang B dan B kurang A. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Kita tuliskan dulu atau kita daftarkan dulu anggota-anggotanya. A itu 1 sampai 9. Dan B bilangan prima kurang dari 15 itu 2, 3, 5, 7, 11 dan 13. Untuk yang pertama A kurang B atau himpunan A dikurang himpunan B. Maka hasilnya dapat 1, 4, 6, 8, 9. Untuk B kurang A, maka hasilnya 11 dan 13. Oke, segitu dulu pertemuan kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan mengenai materi yang kita bahas hari ini, boleh lanjutkan di kolom komentar atau di japri gurunya, atau di Google Classroom juga boleh. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan menjaga jarak jika pergi keluar rumah, dan jangan lupa pakai masker agar selalu tetap sehat dari COVID-19 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.